wabarakatuh. Selamat siang dulur di Mando Bae Berado. Di siang hari ini ya ketemu lagi kita dalam acara teras UMKM Loka kita bersama dua racun. Ada dua racun ini lagi yang ngawai acara Loka kita teras UMKM untuk siang hari ini ya. Siapa lagi racun apa tadi? Racun badak. Racun badak. Kalau racun tikus tak mempan di kami berdua. Iya, untuk tentunya teras UMKM kita di suasana siang hari ini, Cik Abbas ya. Kita bakal bahas tema tentang menjaga kebersihan perabot rumah tangga bersama Eco Clean, sabun cuci piring rumah ramah bumi, ramah lingkungan. Nah, yang nak dicari itu yang ramah-ramah ya dak aman yang tak ramah mak mana jinya ya dak. Yang ramah yang baik. Iya, yang ramah dan baik. Dan Cakut lah. oh, galak inilah tikus ngalem buntut ini bahayanya dak. Hari ini sudah ada di studio perempat Cabas narasumber kita. Sebenarnya yang sikok tuh kalau itu memang mungkin si Andre itu memang narasumber. Kalau sikok ini lagi narasumber malapetaka. Iya, ada narasumber kita Andre Agassi. Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam, Cek. Sehat Andre? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Samo yang sikok lagi biang kegok. Dah salah cak, dikenali lah, kenal kan? Iya, Hajat Aspin atau Cik Aspin yang merupakan mitra dari Eco Clean Nah, kita di suasana siang hari ini Abbas di teras UMKM Loka kita nih pasti penasaran nih kaitannya dengan tentunya usaha yang mereka jalani yang berkaitan dengan menjaga kebersihan bersama Eco Clean yang merupakan sabun cuci piring ramah bumi ramah lingkungan. Ya. Oke, Andre dulu Andre sebelum kalau yang Mamang ini lah biasa. Lah sering dah senior. Lah sering. Andre ya, kita nak pengen tahu nih Andre. Usaha ini sebenarnya siapa sih sebenarnya motor penggeraknya sih Tata? Jadi Cek ini Cek, kita punya yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan disabilitas, kemandirian disabilitas berkarya. Disabilitas berkarya. Namanya Yayasan Sharing Disability Indonesia. Nah di situ kita terdiri dari banyak nih Cek. Ada kawan-kawan kita yang tunanetra atau mungkin Ujung Palembang tidak nyengok tunarungu juga, itu tunadaksa, tunagrahita sampai CP pun ada di situ. Kita buatlah kegiatan Cek dari mulai kerajinan. Dari mulai pelatihan-pelatihan yang lainnya itu. Nah, terus seiring berjalannya waktu kita juga punya UMKM Cek. Ada UMKM juga. Namanya Teras Gendis mungkin. Oh, Teras Gendis ya. Bisa dijenguk di Instagram. Pastinya Teras Gendis masuk di teras UMKM Betul. Kita jualan dekor juga kerajinan tangan. Nah, seiring berjalannya waktu kita berpikir nih kira-kira usaha apa lah yang pas untuk kita tunanetra nih. Jadi alhamdulillahnya ada pelatihan. Awalnya dari bikin ekoenzim namanya. Dari situlah kita mulai. Bermula dari ekoenzim ya. Pelatihan ekoenzim. Dari situlah kita berpikir caknya ini ada ladang lapak baru mau Jong Palembang deh. Ada loka ya. Ada loka baru mau Jong Palembang nih itu betul. Ada loka baru nih caknya. Kita tunanetra bukan cuma sekedar pijit nih, itu kan. Bukan cuma sekedar mungkin musik, bukan cuma sekedar yang lainnya. Caknya kita punya usaha baru nih yang mungkin belum ada nih di Palembang khususnya itu kan. Yalah kita bergerak di bidang sabun cuci piring. Yang berbahan dasar ekoenzim ini tadi, Cek. Oke. Nah, ini kan menarik nih untuk dodolor dan juga tentunya pendengar kawan-kawan kita yang hadir ini yang dua-duanya narasumber ini adalah merupakan rekan-rekan kita disabilitas yang punya kualitas luar biasa ya. Di mana mereka punya kita nih punya talenta lah ya, punya kemampuan, kan, untuk tentunya bersaing di dunia UMKM. Kalau sekarang ini yang kaitannya dengan ini. Nah, kalau Aspin Dewek Pin, kita pengen tahu kalau Aspin Dewek itu sejak kapan ini ikut terjun di dalam tentunya usaha yang dijalani dalam rangka apa? Dalam komunitas ini, yayasan gitu. Dalam yayasan ini. Nah.
Sebenarnya lah banyak Cek yang ngajak Aspin gabung. Cuman pas Andre menjelaskan dengan Aspin tuh sifatnya di sharing ini ibarat saling membantu untuk seluruh disabilitas kan. Makanya Aspin tuh laju melok ke rombongan Andre. Oke. Karena di sana visi misinya berbagi senyum, berbagi mimpi kan. Yang pokoknya siapa yang bisa keahlian di ke yang lain kan. Saling berbagi ya, saling share ya. Nah, ini tadi sempat disinggung oleh Andre tadi adalah kaitannya dengan apa tadi untuk sabun-sabun ekoenzim. Nah, sebenarnya bisa tidak dijelaskan apa sih sebenarnya ekoenzim itu sendiri mungkin? Jadi ekoenzim itu sebenarnya fermentasi, Cek. Fermentasi dari mungkin Cak macam tempoyak Cak itu. Fermentasi kan? Acek gaya nih tempoyak. Iya, tempoyak kan. Kaki batal puasa. Aja Cak Abbas pengen makan. Iya, macam pengen. Cek gaya penyu anjing Cak apa suka tempoyak. Jadi fermentasi dari bahan organik, Cek, semacam kulit buah kulit buah kita fermentasi ke pakai bahan-bahan tertentu lah, semacam mungkin molase namanya gulo. Kita fermentasi ke minimal 3 bulan, maksimal lebih dari situ tidak apa-apa. Nah, di situ bisa banyak kegunaannya, Cek. Bukan cuma sekedar untuk sabun, tapi juga bisa untuk bersih ke misalnya kamar mandi, bersih ke misalnya sepsi tank, banyak manfaat dan kegunaannya, Cek, gitu dari fermentasi ini tadi. Artinya dengan adanya ekoenzim ini idak kati yang terbuang artinya ya. Ya, betul. Ya, misalnya kan macam sampah-sampah rumah tangga dalam artian di sini Andre nyebutkan misalnya Cak buah kulit buah. Iya, kulit Jadi buah. kan buahnya bisa dimakan, mungkin bijinya bisa kita tanam untuk bisa bibit kan. Betul. Nah, sementara untuk kulitnya sendiri bisa di ekoenzimkan. Betul. Nah, untuk rekan-rekan dari tentu yayasan sendiri, dari tunanetra sendiri, yaitu kan pokoknya yayasan ya, di yayasan tersebut. Ini kan tergabung dari macam-macam kawan-kawan yang disabilitas Ragam ya, disabilitas. ragam ya disabilitas ya. Nah, ini mendapatkan pelatihannya dari mana nih, Dri? Kita bekerja sama kalau untuk sabun ya, Cak ya. Untuk sabun itu kita kerja sama salah satu komunitas ekoenzim. Itu ada di daerah Sukabangun kalau tidak salah. Daerah Sukabangun. Di situ kita pelatihan, benar-benar latihan. Gitu latihan dari nol. Cak mana caranya kita hafalkan. Kalau kita tunanetra kan lebih cenderung hafal ya, Cak ya. Jadi kita hafalkan nih bahannya apa baik, takarannya mak mano, ukurannya mak mano, bahkan sampai apa namanya itu untuk ngukur pembuatannya itu ya kita hafal kenian itu berapa liternya itu. Jadi memang dia datang ke yayasan ngadakan pelatihan di situ dan alhamdulillah kawan-kawan semangat itu kan respon alhamdulillahnya karena memang ini tadi ya mungkin yang namanya kita merintis ya, Cek ya. Namanya kita merintis. Karena kita bukan pewaris ya, betul. Kalau pewaris mah duduk wae. Tinggal ngengkeng aja kalau pewaris. Ngengkeng aja. Terus jadi dari situ kawan-kawan tuh pada support semua ya, pada semangat galau ya. Ya, memang kalau sekarang mungkin ya namanya kita merintis tadi kan belum menjanjikan sesuatu, tapi setidak-tidaknya ilmu itu mahal loh, Dri. Ilmu itu mahal betul. Jadi bukan cuma sekedar mijit nih, ada kemampuan baru yang mungkin bisa kita pakai. Betul. Jadi sehingga kita bisa bersaing, berkompetisi lah begitu ya di dunia usaha salah satunya ya. Betul. Oke. Nah, Aspin, kalau Aspin Dewe tentunya di sini kan baru bergabung. Sejak kapan ini? Ada setahun ya? Kalau betul. Kalau Andre Dewe dari kapan gabung di yayasan ini? Kebetulan kita dari awal berdiri, Cek. Oh, dari awal berdiri sudah di situ. Termasuk pendirinya, Cek. Oh, termasuk pendiri. Masya Allah, ya. Bukan penduduk, bukan ya? Bukan. Oke. Jadi ini adalah menjaga kebersihan perabot rumah tangga bersama EcoClean sabun cuci. Kenapa dia dikatakan ramah lingkungan, ramah bumi? Iya. Mungkin Aspin bisa jelaskan. Karena dia itu kan bahan ekoenzimnya dari kulit buah tadi itu. Jadi kan dimanfaatkan sana, Cek, tidak dibuang kemana-mana kan. Kulit buah apa difermentasi ke. Jadi ibarat ramah lingkungan di sana ya. Ramah lingkungannya di sananya ya. Dan juga kan ini, Cek, kalau sabun itu kan kadang-kadang yang berbahan kimia itu kan jadi ketika kadang kalau ngeletek di tangan ya. Satu ngeletek di tangan, kedua kan bekas cucian itu kan mungkin bisa ngotori saluran banyu.
bisa juga ngotori tanah kan tanah juga. Nah kalau ini kan tidak, dia balik lagi ke lingkungan lagi Cek. Jadi tanah juga tidak rusak, insya Allah mungkin saluran banyu juga mungkin tidak bermasalah ya. Kalau ini kan apa namanya dengan bahan-bahan bukan kita ini ya, tapi bahan kimia kan kadang-kadang susah terurainya. Kalau ini mudah terurainya Cek. Itu. Oh iya, karena dia dari dari bahan-bahan yang apa tadi? Bahan alami. Alami tadi ya, yang macam kulit buah segala macam. Nah ini ada kesulitan enggak Dri tentunya di dalam apa ya, di dalam pembuatan dari ekoenzim itu sendiri sehingga akhirnya bisa menjadi apa ya, menjadi sebuah produk ya. Produk untuk bahan bakunya. Bahan bakunya atau kulit-kulit itu agak sarah nggak kira-kira mengejakannya? Mengejakan. Kalau untuk kulit bahan baku sih mungkin dia ngomong ke susah-susah gampang ya. Tapi bukan kulit aspin kan? Hah? Jangan kan. Agak takut-takut dengan senior kayak gitu. Ngambil kulit juga, awas mau balik lagi. Iya, jadi kesulitannya tuh kalau dari sisi apa mendapat, kita sebutnya bahan organik ya, untuk mendapatkan bahan organik tuh mungkin tidak perlu susah aja ya. Jadi kita mungkin kerja sama tukang rujak kan banyak kan bekas-bekas kulitnya. Oke, iya benar-benar. Nah, paling yang jadi kesulitan tuh mereka mengenjukkan saja ya. Mengenjukkan saja. Mengenjukkan saja. Iya, mungkin kita juga di yayasan ini Cek, kita memang menanamkan bahwasannya apa yang bisa kita kasih terlebih dahulu. Iya, Masya Allah. Jadi sebagai disabilitas kita membiasakan apa yang bisa kita kontribusi kita yang kita bisa beri apa gitu. Termasuk juga mungkin kita ngarujak tadi kita tidak cuma sekedar minta njuk memang tidak juga, tapi mungkin kita mungkin ada budget untuk di situ. Kita beli itu kan. Walaupun mungkin dia jadi ada artinya ada simbiosis mutualisme di situ. Ada feedbacknya. Ada feedbacknya jadi ya. bukan cuma kita minta bantu bae itu kan. Memang apa yang bisa kita gawe ke nih itu walaupun kita disabilitas. Itu kalau moto aku sih walaupun kita tidak bisa mungkin bantu wong, tapi setidaknya kita tidak nyaro ke wong. Iya, betul. Kita ada kebermanfaatan Indri ya. Betul. Nah, paling kesulitannya pas produksi sih, Cek ya. Produksi. Iya, itu cak mana kira-kira kesulitannya itu? Bisa diejakan untuk diceritakan dengan kita? Kita kan mengalami hambatan penglihatan, Cek. Jadi sampai sejauh ini kan belum ada nih literan yang mungkin bisa ngomong ya 10 liter itu belum ada kan. Mungkin 3 liter. Apa itu kan? Cik Abbas ada, Cik Abbas. Belok kiri. Kayak pesan sama Cik Abbas. Belok kiri masuk paret ya. Dan nah untuk ini kan artinya untuk apa itu menjadi sebuah sebuah kendala ya setidak-tidaknya ya. Artian kata kan kalau dia berkaitan dengan takaran untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal otomatis takarannya harus sesuai. Betul. Ya kan? Nah itu bagaimana cara kalian tentunya kawan-kawan di yayasan itu untuk bisa tentunya memenuhi hal tersebut ya. Nah berhubung kita kan keterbatasan tadi belum ada yang otomatis tadi ya. Nah kan ada tuh literan yang Cak mungkin semacam gelas ukur kan bisa kita rabut tuh garis-garisnya. Garis-garisnya. Nah, jadi kita hafal ke dulu, Cek. Bisa kita tanya nih, ini gelas ukur yang berapa nih? Kan maksimal berapa? Misalnya ini yang 3 liter nih maksimal. Berarti kita hafal ke. Nah, kita minta bantuan yang kan di sana kan ada kawan-kawan rungu juga, ada kawan-kawan daksa juga. Itu kita minta tanya nih, ini kalau kita hafal ke nih misal yang garis bagian bawah ini berapa, terus sampai ke pucuk kan logika kita jalan ke jimbo. Jadi kita artinya kerjasamanya luar biasa Andre. Betul kita di sini sinergi. Sinergi. Bukan cuma netra bae tapi rungu juga, daksa juga, sipi sampai grahita pun kita memang satu kesatuan. Itu kalau kata Bunda ketua yayasan tuh kita ini satu kesatuan itu itu jadi tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin tunanetra hambatannya di penglihatan dibantu nih oleh daksa itu yang mungkin hambatnya di gerak itu kan dibantu lagi oleh kawan-kawan yang tunarungu mungkin hambatannya di komunikasi atau pendengaran dan sebagainya. Jadi memang kita saling melengkapi. Oke, ini luar biasa nih. Artinya dapat pembelajaran yang luar biasa kita dari kawan-kawan kita ini ya. Betul. Cik Abbas ya. Oke, ke Aspin lagi Pin. Apa Cek? Iya. Jangan yang susah-susah Cek. Tidak, kalau ke Aspin Cek ya nanya tentang ini apa pemasaran ya terkait dengan pemasaran. Mungkin Aspin bisa menjadi bagian ini mungkin apa ya? Karena dia ini juga kan punya usaha juga Aspin ini kan. Dia juga punya usaha artinya dia punya paham dalam pemasaran gitu. Nah, kalau Aspin Dewe mungkin kiat-kiatnya untuk pemasaran itu seperti apa, Pin? Untuk sekarang aku ke sabun ini ku pasar ke lewat online online. Sama door to door. Door to door. Ke kawan-kawan, mungkin ke Cik Gaya, ke Cik Abbas, nah kan mungkin.
Sudah itu online itu yang alhamdulillah kemarin ibarat dalam 3 hari habis ibaratnya. Oh, alhamdulillah. Oh, jadi ada ada yang pesan online juga ini Sin. Ya, online aku masuk Apin. online kaki masalah kirimnya kaki Rani namanya kan. Oh, ada yang bagian ininya ya, Dia bagian untuk langsung ini. Aspin masuk kalau berminat langsung hubungi nomor sekian. Oh iya. Ada adminnya istilahnya tuh. Ya, ada adminnya ya. Jadi artinya sosial media juga dipergunakan di sini. Dipergunakan ya. Oke. Tapi kalau lebih banyak lagi aku bawa ke lapangannya kan kayak langsung saji ke lapangan. Mengamboi dianya ya. Nah balik ke bahan baku tadi ya, mungkin ke Cik Andre ini. Itu kan tidak semua kulit ya ataupun bahan organik yang bisa dijadi ke bahan untuk ekoenzim nih. Kayak misalnya nih, kita kan mikir kalau seandainya mungkin kayak kulit mangga atau kulit apa buah kayak kates ya masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya kulit duren itu. Nah, kalau dalam pemilihan bahan baku memang ada timnya Dewi atau ada cak mana, Cak Andre? Ada timnya sih itu, makanya kita kerja sama tadi kan, kita ajak kawan-kawan yang lain. Memang walaupun kata Bunda, memang ini usaha untuk memang netra yang bergerak itu kan, tapi kita memang bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain juga. Cak kulit salak, kulit duren mungkin yang tidak bisa di fermentasi mungkin tidak kita pakai itu. Oh jadi memang khusus untuk kulit-kulit yang bisa difermentasi. Iya. Difermentasi. Iya. Oke, ini menarik ya. Jadi kulit yang bisa difermentasi bisa di ini kayak deh. Nah, kalau untuk tentunya usaha ini Dewe itu sudah sejak kapan Indri? Sebenarnya jujur untuk yang sabun ya? Iya, untuk sabun ya. Kalau untuk sabun ini sebenarnya baru nih, Cek. Baru. Iya, makanya Andre tadi ngomong kita merintis karena memang ini usaha masih baru nih. Berapa lama sih sudah jalan? Katakanlah mungkin kalau belajar ekoenzim mungkin lah sudah kita dari Oktober ya. Dari Oktober kemarin. Tapi kalau memang kan dari ekoenzim itu kan ada turunannya ya. Turunannya ke sabun itu mungkin baru mulai Januari inilah. Oh, iya, baru Januari. Kalau sabunnya jadi masih anyar nih. Masih anyar nih. Masih anyar nih. Oke. Nah, itu tadi kan kaitannya dengan adanya kesulitan. Nah, kalau untuk untuk sampai dengan saat ini sudah berapa banyak yang dihasilkan dari pembuatan ekoenzim ini sendiri? Karena dari Januari ya. Kan? Karena belajar dari Oktober. Ya. Oktober itu sudah memproduksi atau belum? Masih belajar. Belajar mulai produksi Dewe itu November lah mungkin. Tapi itu baru produksi ekoenzimnya gitu. Kan yang produksi kami itu dari November itu. Tapi kan alhamdulillah komunitas yang kita kerja sama itu dia ngasih ini contohnya yang sudah jadi gitu kan. Itu. Jadi kalau produksi ekoenzim Dewe mungkin itu baru Oktober sampai November. Kalau sabunnya memang baru Januari ini. Oh, artinya sekarang sudah ada sabun. Coba berarti ini ya. Dalam artian ekoenzim ini bisa jadi apa ya? Bisa untuk pel lantai, bisa juga untuk membersihkan. Ini kan ampas sekalipun bisa kita jadikan bantal ya. Jadi bantal itu bisa kita ada sakit-sakit tengkuk, sakit ampas ekoenzim. Iya, jadi dari ferment kan ditambahkan banyu itu. Si ampas itu bisa kita kemas lagi, bisa berbentuk kata tutor kami itu bisa untuk sakit-sakit punggung kayak goyong itu nih. Iya. Jadi sementara ini baru sabun ya? Iya, baru sabun sih. Nah, itu kalau yang sedang di YouTube kita tuh ada ditampakkan sabun. Iya. Contohnya ya. Produk itu. Itu sabun cuci piringnya? Cuci piring. Sementara kita bergerak di cuci piring, insya Allah mungkin kalau ada halangan, mungkin setelah lebaran ini atau mungkin dalam sabun mandi bisa. Mungkin pengen bergerak ke lantai karbol. Oh, karbol untuk lantai juga, membersih lantai. Kalau sabun mandi? Sabun mandi itu kita belum berani bergerak karena memang itu kan kaitannya ke skin ya kayak Iya, benar-benar ke kulit ya. Memang harus ada penelitian yang mendalam dulu. Jangan sampai ketika memakai produk kita malah penggunanya ada masalah terhadap cedera pula. Ya luka kulitnya. Bola cedera. Ya, dan terjadi saudara-saudara dia cedera. Tapi memang pas pada saat percobaan ekoenzim pertama itu memang dikhususkan untuk bikin sabun cuci piring dulu ya. Ya, karena itu lebih simpel dan juga lebih mungkin kita katakanlah risikonya mungkin ada juga ya ke tangan mungkin kan. Tapi kan maksud aku kalau itu kan kita bisa coba dulu. Kalau sabun mandi kan memang banyak prosesnya. Iya. Sabun mandi lebih banyak ini ya karena dia kaitannya kulit kan jauh lebih sensitif ya. Jauh lebih sensitif jadi ya otomatis pertanggungjawabannya juga maksud ini Andre salah satunya Andre ya gitu ini ya. Oke, Andre, kalau untuk kan baru Januari nih artinya baru nih produk ini itu kan. Betul. Ini kan pasti dalam arti kata kalian punya niat
cak mana caranya ini bisa, karena kita bukan merintis tadi. Betul. Ya kan, jadi cak mana ini kalau bisa yo terjual, itu kan, dan bisa dikenal oleh masyarakat. Nah mungkin apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di yayasan, Dri? Yang kita lakukan mungkin sementara ini kita manfaatkan nih relasi-relasi kita. Anggota yayasan kita itu kan banyak tuh. Oh iya. Ada kurang lebih 189 disabilitas yang aktifnya 70. Nah, kita coba yuk beli sikok-sikok dulu. Atau enggak usah beli kalau memang belum ada niat, sebar ke bawah. Sebar ke bawah. Oke, kita tahan dulu, Dri. Ini sudah ada yang nak gabung, Caknya. Oh, boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, Cek? Dengan Wak Pet. Oh, Wak Pet. Nah, Wak Pet. Ini ada Cik Aspin, Wak Pet di sini. Wapet. Iya, apa kabar mamangku? Sehat, Mang. Wapet. Tangan ya kamu. Jangan nanya sama aku Apet ya, sama Andri ya. Dia jadi naga sumbang ini, sumbang malapetaka kalau dia. Kalau yang sikap naga sumbang nian. Iya. Enggak apa-apa selagi masih narasumber. Narapidana itu kan. Iya, Mang Andi. Nah, dengan Mang Andre, Neturi. Iya. Kio-kio bahan-bahannya untuk membuat tuh sagoda. Mendapatkan bahan-bahannya Iya. Untuk dapat barangnya di mana? Oh, dapat barangnya di mana? Untuk dapat ke sabun yang di ini di mana, Cak, itu ya? Oh, langsung hubungi Aspin Wapet. Kalau Wapet kalau aku jual biasanya iya boleh Wapet. Langsung promosi Bang Aspin. Langsung ya. Apa? Itu baik dulu tanya-tanya. Oke, siap-siap Wapet. Menjalankan ibadah puasa. Ya, sama-sama Wapet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tertarik nih Wapet. Dia nanya ke kata Wapet tadi, dapat ke sebenarnya bahan-bahannya sulit dah. Terus di mana sih sebenarnya dapat ke? Ada udah kira-kira kerjasama dari kawan-kawan di yayasan nih mungkin ya, saya kan dengan tentunya para penyedia bahan-bahan dari pembuatan enkoenzim itu. Kalau bahan-bahan sih kita bisa dapat dari katakanlah rumah kita dewe ya. Dari rumah kita dewe. Itu kan sebenarnya fermentasinya tuh banyu, terus juga bahan organik kulit-kulit tadi, sama molase. Molase itu gula, Cek. Gula. Gula biasa. Iya, gula batok. Oh, gula batok. Gula batok itu dengan skala-skala tertentu difermentasi ke itu jadilah ekoenzim, Cek. Jadi memang bahannya memang dari bahan sederhana sebenarnya. Okay. Tidak harus bahan yang benar-benar tidak. Cuma gula, bahan organik sama banyu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Kalau nak dapetnya di yayasan nih? Di yayasan. Atau melalui Aspin juga bisa. Lewat Aspin boleh, lewat aku boleh, atau Instagram Yayasan Sharing Disability atau Teras Gendis juga boleh. Oke. Ada Ini website kita juga ada. Ditahan dulu. Ada yang nak gabung lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jambi. Kakak Widya Wulandari, apa kabar Buka? Ini dengan Bang Sinaga. Betul. Apa kabar Bang Sinaga? Alhamdulillah kakakku dalam keadaan baik-baik saja kakak. Iya, di mana sekarang Bang Sinaga? Di sana. Alhamdulillah kita semua sehat. Baik, baik. Bang Sinaga di mana sekarang? Posisi di Medan. Masih di Medan. Oke, Bang Sinaga, mungkin ada yang ditanyakan dengan narasumber kita. Baik, terima kasih. Selamat sore Bang Aspin. Iya. Dan tidak Bang lupa Andre. juga selamat sore juga untuk Bang Andri ya. Selamat sore. Dan selamat sore juga untuk Bang Abbas. Ini selamat sore anak-anak buku. Di sini masih siang, Bang. Masih siang ini Bang kita Bang. Lupa Iya. saya waktu di timur, bagian timur. Oh, lagi ini bagian timur. Sama kayak Australia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Ya. Jadi saya melihat dari tema ini sangat-sangat bagus. Yang paling penting Bang Asin dengan Bang Andri jangan putus asa. Semua sudah ada jalannya. Siap. Hidup kita
sudah ada jalannya. Nah, jadi ada pertanyaan sedikit saya, ada 2 pertanyaan ini, mohon izin. Silakan. Yang pertama itu bahannya itu buah-buah apa saja yang bisa digunakan untuk membuat olahan sabun tadi yang ramah lingkungan itu. Lantas yang kedua pertanyaannya ini, berapa lama sabun tersebut ada kadaluarsanya atau tidak, atau mengandung kimia atau tidak. Oke. Mungkin itu saja Kakak Lydia. Siap. Terima kasih waktunya dan Bang Abbas. Iya, sama-sama. Selamat Bos bertugas di Perempat Bang Abbas. Siap. Dan Bang Aspin, terima kasih banyak. Dan Bang Andri juga terima kasih mbaknya. Sama-sama. Mohon maaf Kakak Gaya terpaksa saya sambungkan ini karena posisinya ponsel saya lagi agak error ini. Iya, siap Bang. Mungkin itu saja Kakak Gaya dan Kakak Lydia Wulandari, Bang Aspin, Bang Andri dan Bang Abbas. Bang Abbas. Terima kasih. Selamat menjalankan tugasnya. Akhir kata saya tutup dengan wasikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak Medan, Horas. Horas, baik. Terima kasih ini Bang Sinaga. Bang Sinaga ini kadang menyaksikan ataupun juga mendengarkan kita tuh melalui streaming atau juga melalui RRI digital ya. Nah jadi ini pertanyaannya katanya ke Andre boleh, ke Aspin juga boleh. Ini jadi katanya pertanyaannya kira-kira kulit buah apa saja sih yang bisa dipergunakan untuk tentunya pembuatan menjadi bahan untuk pembuatan ekoenzim dan juga sabun ini seperti itu. Kalau kulit sih mungkin semua kulit bisa ya Kak ya, kecuali termasuk kulit uang. Kulit uang, tangkap uang kayak gitu. Ala kesegam dan dia nyaman kulit uang juga Terus? Jadi semua kulit itu bisa Pak, bisa. Jadi Oke. semua kulit itu kecuali mungkin nanas atau apa salak ya, kecuali salak. Iya, salak. Nah, kalau untuk masak kadaluarsanya mungkin kita sama kayak sabun cuci yang lain ya, mungkin itu. Ya ada setahun. expirednya Ada. satu tahun ya. Kurang lebih sama itu kan. Kurang lebih 1 tahun. Satu Oke. tahun. Iya, ini caknya ada lagi banyak fans kamu nih caknya. Kita terima dulu ya, ada siapa? Senior ini nih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dian. Dian Iya, Sudirman apa ya. kabar, Cek? Alhamdulillah sehat Dian. Iya, Loncat galo-galo ya. lancar luncur galau-galau cak mana Wong yang ada di sana lah. Iya. Senior pula. Iya, gua nanya nih ya. Heeh. Ekoenzim itu apa ya? Ekoenzim itu apa? Oke. Itu juga kalau untuk anak atau piring yang Heeh. di itu untuk lemak bisa apa tidak? Oh, untuk tentunya yang banyak mengandung lemak ya kayak itu ya. Untuk rendang. Iya. Iya, pas itu dapatnya di mana, udah dijual bebas apa belum ya? Oke. Penjualannya di mana nih bisa didapatkan? Iya, buat kalau bisa jawab nih saya sana. Iya, oke. Ya makasih Cek Gaya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penjelasannya ekoenzim mungkin bisa diulang lagi. Apa sih sebenarnya ekoenzim tersebut? Kemudian dapatkah ekoenzim tersebut untuk menghilangkan lemak-lemak gitu. Nah, Cak Gaya kan banyak lumpukan lemak kan. Kita kan dua racun. Jangan buka Dua racun ini banyak lemak gitu berdua nih. Langsung diminum Cak Gaya. Lemaknya bukannya saya. Lanjut tahu Cak Aspin sama Cak Andre gitu. Lanjut silakan Re. Jadi kalau ekoenzim itu sebenarnya pengganti bahan kimia ya Kak Dian ya. Jadi kita buat dari bahan organik tadi yang menghasilkan enzim yang bisa kita pakai untuk membersihkan sabun. Jadi sabun bisa juga untuk membersihkan WC. Termasuk juga lemak tadi Kak, bisa. Bisa. Untuk mendapatkannya boleh hubungi nomor Andre atau nomor Kak Aspin, juga boleh jenguk di Instagram Teras Gendis. Boleh disebut nomornya. Boleh disebut nomornya. Di Andre boleh di 0823 7362 0051. Tapi itu di WhatsApp ya. Di WhatsApp via ya. WhatsApp. Kalau via telepon biasa mungkin di 0851 8520 6914. Nah, itu tentunya lemak tadi bisa tak luntung. Nah, bisa Cek, insya Allah bisa. Nah, boleh pas gitu, Mas. Ya tegak ya apa, Mas. Biar luntung lemak kita, Mas. Lemaknya jadi Mungkin cuma digosok-gosok di badan enggak? Biar luntur. digosok-gosok metu kayak. Jennya yang metu. Minta apa itu? Beli 3 permintaan aja. Oh, jadi oke, artinya lemak sebandel apapun itu bisa ya, Andre. Insya Allah bisa ya. Cek. Nah kan kita tahu tuh kalau macam nanas ya, nanas itu kan
tajam ya. Tajam itu kan kata wong mungkin apakah dia bahan-bahan yang dari nanas misalnya itu digunakan untuk enzim itu bisa menjadi lebih lebih berkualitas atau tidak? Iya betul Cek. Bisa nanas, terus juga jeruk. Ya, apa namanya tuh belembeng bulu. Nah, bisa juga itu Cek. Yang masem-masem ya. Ya, bisa juga. Jadi tergantung kayak turunannya nak kemana nih. Misal kita untuk ke sabun cuci piring, bahannya lain lagi. Untuk sabun misalnya lantai atau pencucian kamar mandi, bahannya lain lagi. Oke, ini Caknya sudah ada yang nak gabung lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Akbagun. Ayo. Kakek Bokek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturi, Cik Akbar. Paso apa leman tawon ya? Iya. Dak kado pulo, dak kado pulo. Apa mentang-mentang puasa laju sagiawan dak galak ngomong. Walau puasa masih semangat. Iya loh, cecip lah Aswin dulu itu lemak untuk buang lemak ada. Kalau ke Aspin break dulu jadi tadi. Balik. Baca break dulu puasanya. Si Aspin gak minum inilah dia jadinya lonto gala lemak ya. Iya. Aku semalam baru makan lemak semalam. Baru makan lemak. Teko gigi luntur. Iya. Aduh, nak ditanya gak? Tanya-tanya kamu itu baik. Itu dia tuh bentuk batangan apa? Itu adanya cair misalnya. Cair Cak Akbar ya. Sama Cak cuci piring biasa. Itu ya. Warnanya juga kayaknya kagak beda. Jinga aja di nih, apa jinga aja di mana di YouTube? Di YouTube. Atau jinga aja di EKI digital kita ya, kejingaan itu. Iya. Itu pasti mungkin warnanya Cak kulit itu Cak Aspin itu mungkin ya. Warna kulit Cak Aspin. Iya. Wah, hijau warna. Jangan-jangan huluk dan ini. Huluk Cak Aspin ini, warna hijau deh ya. Iya. Itu aja. Aku tanyakan untuk cuci piring, untuk cuci semua dicuci itu bisa kan itu kan? Iya. Sementara ini sabunnya untuk cuci piring, untuk ini, cuci yang berlemak. Cuci yang berlemak. Itu mungkin kalau kita belajar itu bisa bikin di rumah mungkin ya itu kan? Iya Cak, siap kalau sendiri misalnya itu kan? Cak pernah bergabung, kakek datang Palembang, kita gabung di yayasan gitu. Kami siap mengajarkan ya. Nah, siap diajarkan. Insyaallah ya. Itu aja saya mau tanya itu kan. Oke. Gua agak luat nengangnya. Cak betakoan gina. baru 1 hari puasa lah bahasa Indonesia. Iya, berapa ulu sih? Itu dulu Cek Gaya. Yo, payu. Andri juga kan. Siap. Andri kan. Ya. Selamat puasa kan. Ya, kalau kata-kata salah itu minta maaf ya. Yo, sama-sama. Oh, baik. Itu baca ya. Yo. Payo. Ya. Balik hati-hati ya. Oke. Siap. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, banyak fans kamu di Geti ya. Kita sama senior Banyak. tadi. Cek. Jadi banyak spensi senior ini. Banyak yang bertanya. Iya. Oke, nanya lah bunyi lagi kan. Tak sudah sih kok. Jadi sabun itu bentuknya cuma cair bay. Cair Cek. Cair. Sementara kita cair karena kalau nak bikin sabun batang tuh ada effort yang lebih lagi Cek. Harus ada penambahan lagi bahan yang itu kita mungkin belajar sudah, tapi mungkin kita belum berani terapkan kan, takut ada bahan-bahan sedikit yang masih ada proses lain. Ada proses lain lagi. Dan juga kita tadi kan kita ini baru merintis ya. Iya, benar. Kaki mungkin suatu saat agak ada batangnya pula, sabun batang. Oke, kita terima lagi ada yang gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sisi nih. Sisi diaturi sih, nak nanya dengan narasumber kita. Iya, nak nanya dulu. Itu proses untuk pembuatannya itu berapa hari itu baru jadi? Proses pembuatannya berapa? Pembuatan sabunnya apa pembuatan enzimnya? Dua-duanya. Pembuatan sabun dan pembuatan enzim itu berapa lamanya? Berapa lama Enzim durasinya? itu Agak lama. maksimal 6 bulan. 6 ya. bulan maksimal. Enzim. Ya, 6 bulan baru bisa kita panen. Karena dia ada fermentasi tadi kan. Tapi kalau sabun sih sehari mungkin kita lebih bisa. Sehari itu kita kalau produksi sih maksimal 36 liter ya. Itu kalau sehari itu. Itu kalau untuk mendapatkannya itu cak mana kalau kita nak belinya tuh?
Kalau nak belinya macam mana tuh, Andre? Langsung ke Boleh. Cik Aspin apa Cik Andre. Boleh di DM Instagram juga boleh, Instagram cari boleh, Teras Facebook Gendis. boleh, Teras Gendis. Ya. Ada teras gendis ini yo, bisa dijenguk di Instagram contohnya tentang ini Atau yo. dihubungi nomor Kak Aspin juga boleh, nomor kita juga tidak apa-apa. Enggak, ini masing itu kalau misalnya kita nak mesum itu langsung diantar ke rumah atau kita ke sana aja kan? Ada bisa online enggak maksudnya? Bisa online. Kalau misalnya Bisa, Bisa online. online bisa kayak gitu. Bayar di tempat itu aja. COD Bisa bayar di tempat, bisa transfer juga bisa boleh. transfer boleh. Oke. Tergantung kalau Cik Sisi nak langsung main pat Cik Aspin bisa. So, atau transfer di kami ya. Boleh. Ya kami mengenjukkannya. Iya. Terima kasih ya. Oke, Bayu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi katanya pembuatannya itu dari berapa waktunya tadi, Iya. Tadi kan katanya kalau yang ini sabun cuma 1 hari. Sabun itu sehari bisa jadi, Sehari. Cek. Sehari langsung jadi. Paling setelah kita buat, kita endap ke dikit, mungkin semalam sudah langsung jadi, bisa dikemas. Paling, Nah, kalau kan seneng tuh kan kalau sabun-sabunan itu kan pasti banyak busa. Kalau nyuci itu kan ibarat kata lebih legola Lebih kalau lego kalau lemak berbusa. kalau berbusa. Nah, kalau kita ini cak mana nih? kalau kita busa ada, Cek. Insya Ada. Allah ya, tapi mungkin ya tidak sebanyak sabun yang Busa berbahan biasa. kimia ya, karena Ya. kan kita bahan herbal. Tapi kalau untuk busanya masih ada. Masih ada. Insya Allah kesat juga. Karena waktu kadang kalau merasa kan Ya, lebih merasa percaya kalau seandainya busanya banyak Ya, ya tenang. tidak kan? bersih kalau tidak berbusa. Iya, perasaan tuh kan. Pecah iklan Mana itu, kalau ya? kita tegok, kalau berbusa dia. Cek kalau berbusa Ada dia. busa itu langsung ini ya. Langsung Di menghadap dalam. yang mana? Menghadap yang maha tinggi. Oke, Andre dan juga Aswin, kita tahan dulu. Kita siap. bakal lanjut lagi kayak kita bahasan kita. Kita dengarkan dulu ada sikok lagu pilihan berikut ini. Ini dia Cuko dak Becuko. Melatih kuncup disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lepempe, cuko dak becuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah duo. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lepempe, cuko dak becuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah duo. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang becuko dak becuko samo galo tengah duo. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko dak bercuko
berjualan di sekolah. Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Abbas? Ya. Masih Bang dua gacun nih. Gacun tikus, gacun hama dan segala macam gacun ya. Gacun rumput ya. Pak Yu, kalau Cak itu kita lanjut lagi, masih tentunya dengan apa ya? Dengan kedua narasumber kita, Cik Aspin dan juga Andre. Oke, Andre, ini menarik sekali dari perbincangan kita tadi. Nah, ini kan tadi lah sudah banyak nih yang bertanya-tanya tentunya ini, dan kita juga sudah jingok ya Bas ya. Tentunya kemasannya seperti apa, packagingnya itu seperti apa. Nah, itu kita sebelum bertanya tentang rega. Iya, tentang rega kita pengen tahu tentunya untuk kemasan dan packaging ini cak mana cara kalian tentunya penentuan packagingnya sampai menarik seperti ini. Nah itu tadi Cek, alhamdulillahnya kan kita tidak cuma berdiri sendiri tadi kan. Ada kawan-kawan yang mungkin dari visual kan, ada kawan-kawan yang daksa, yang rungu kan, mereka secara visual cak mana nih biar ini lemak dijingok, cak mana sih ini biar bagus dipandang. Nah mereka yang ngasih saran ini Cak ini, jadi mereka yang packaging itu kan, terus juga dibantu juga oleh kita. Ini packaging yang bagus Cak ini nih, itu kan. Jadi ketika packaging memang mereka juga bekerja sama juga. Jadi memang kita nih tadi lahir dari satu kesatuan tadi Cek. Dan baca lepas. Itu. Jadi artinya pas pertama kali ini dibuat itu juga dipasarkan dulu dengan kawan-kawan kita dulu. Tuh. Nah, dan akhirnya kita berharapnya sampai ini bisa melebar ke kemana-mana begitu sampai ya. Melebar kemana-mana. Itu untuk packaging. Nah, untuk rega. Untuk rega. Untuk reganya kita baru ada kemasan yang 1 liter Cek. 1 liter. Ya, 1 liter itu kita di harga 25.000. 25.000. Oke. Tapi insyaallah kaget itu masih terjangkau. Masih terjangkau sebenarnya terjangkau itu ya, dengan apa? Ya itu kan karena masalahnya 1 liter iya 1 liter 1. Kemudian yang kedua apa ya, uji kita ini ramah lingkungannya tadi. Betul. Ya Bin. Karena dia ramah lingkungan. Ramah Tama. Ramah Tama dia nih. Ramah Tama. Ramah Kasih bukan. Ramah Kasih tuh siapa yang balik Ramah Kasih? Robi ya deh. Iya. Tapi kalau lihat kemasannya Cek kayak ini berarti untuk sementara ini memang dalam bentuk botol ini ya. Ya, sementara ini dibentuk botol Cek itu. Tapi memang kita pengennya kaget kita menyesuaikan juga dengan pasar kan, ada yang tidak seliter bay, ada yang 600 mili atau 400 mili yang menyesuaikan dengan ini. Oke, ini Cika kepengen menanyakan ke masing-masing kalian itu ya, baik ke Andre ataupun juga ke Aspin itu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik kalian itu? Yo, maaf ya, bukan kita nak ngomong ini ya kawan-kawan nih, kan dengan apa keterbatasan begitu ya, dengan keterbatasan yang ada, tapi kalian tuh punya motivasi yang luar biasa. Nah sebenarnya apa yang melatar belakangi itu seperti itu? Nah mungkin Andre dulu. Sebenarnya sih kita pengen merubah mindset ya Cek ya. Merubah mindset karena seperti yang sama-sama kita tahu kan paradigmanya untuk disabilitas ini kan kita lahir dari rasa kasihan. Nah, di sini kita berkomitmen kita tidak menjual kasihan, tapi kita menjual karya di sini. Menjual karya. Itu, kita menjual karya dan kreativitas. Kamu nak apa? Ada di sini. Artinya apa? Artinya kita tidak selalu minta bantu.
Itu minta bantu, hanya sekedar minta bantu toh. Tapi kami punya yang bisa dijual nih. Oke. Itu mau Uji Wong Palembang tuh kalau ini kami minta tolong aku, tapi ini kami bisa nganu ke ini kok. Itu. Jadi tidak cuma sekedar minta tolong. Karena memang ya dikatakan atau tidak dikatakan, memang khususnya di Palembang ini masih disabilitasnya lahir dari rasa kasihan. Itu kita bisa maklumi juga, mungkin masih belum pahamnya masyarakat, atau mungkin masih minimnya wawasan masyarakat tentang disabilitas. Jadi mungkin padahal mereka ini luar biasa loh. Terus terang, Cek Gaya bukan cuma dengan kalian ya, Cek itu baru kenal dia tuh ya. Tapi dengan dari dulu tuh sudah banyak kenal dengan kawan-kawan disabilitas yang punya potensi. Betul. Ya kata yang Cik sebut ke tadi di luar obrolan kita tadi kan, betul, itu kan. Betul. Itu adalah wong-wong yang kata Cik itu potensinya luar biasa, malahan mengalahkan wong-wong yang yang normal Cik itu. Betul. Mereka disabilitas tapi mereka punya punya powernya, punya kekuatan ininya tuh, talentanya punya tuh kemampuan itu malahan melebihi dari wong yang normal seperti itu yang tidak disabilitas. Sama cak aku ya. Iya. Betul itu. Kak Aspin ini punya kemauan luar biasa. Itu luar biasa yang memang dia mau Uji Wong tuh struggle ya, pengen melawan mencoba mencoba apa yang keterbatasan kita ini bukan jadi hambatan. Gitu. Nah ini kalau Aspin dewek Pin, tentunya apa yang melatar belakangi Aspin akhirnya bergabung di sini di yayasan ini? Aku bergabung sana Cek, kena di sana tuh ibaratnya benar kata Andre tuh, kita sebagai disabilitas tuh jangan cuman bisa jadi kita harus berkarya. Iya, berkarya. Makanya yang lain-lain berkuajak jangan mendem. Ayo kita berkarya. Kita cari keahlian. Jadi jangan pernah takut deh. Jangan pernah takut. Kalau kawan-kawan, Kak takut aku nak kesana gitu. Kak aku takut. Jangan pernah ada kata takut. Jangan pernah ada kata menyerah seperti itu ya. Jangan jadi alasan bahwa aku tak bisa nyingok. Jangan jadi alasan itu. Oke, ini kita terima dulu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih? Apa kabar Cek Gaya? Baik, dengan siapa? Indri Saputra. Oh, Indri Saputra. Oke, di Warinim ya. Indri nak nanya dengan narasumber kita, Indri? Iya, boleh. Apa Indri yang nak ditanya tuh? Diatori. Yang mau ditanya tuh dikit kan? Ini Indri itu Andre. Kan lewat WhatsApp ya. Berarti bisa pesan ya, bisa pesan secara online kan? Bisa pesan secara online. Itu apakah itu pemesanan itu cuman untuk perbatasan kota seputaran Palembang, apa bisa meluas? Itu baik. Oke, karena beliau ini dari Muarainim ya. Iya, itu Mbak. Oke. Jadi bisa pesan secara online. Narasumber dua-duanya ya. Siap. Ya, siap. Semoga lancar usaha mereka ya. Amin. Karir pokoknya di bidang itu. Amin. Ya. Semoga bisa bersaing di dunia jual beli. Siap. UMKM ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin ditanggapi. Nah ini kalau untuk penjualan ya mungkin kita baru sebatas dalam kota ya Cek ya. Tapi kakek kedepannya kita usahakan luar kota mungkin dengan pemesanan tertentu atau kita juga lagi berusaha. Bisa PO misalnya itu kan dikirim kan. Atau kita kakek memang kita ada rencana kakek pengen bikin memang di Shopee Cek. Jadi bisa dipesan melalui Shopee mungkin dengan harganya yang mungkin sedikit berbeda ya. Karena ada segala macamnya kan. Jadi melalui e-commerce ya. Dari e-commerce ya. Betul. Kita rencananya pengen ke sana juga itu kan. Itu juga bisa dipesan juga. Mungkin kakek kita ada tim TikToknya juga kakek. Tapi namanya baru merintis tadi kan baru kita mulai galau dari nol Cek. Iya dari nol. Tapi kalau nyingok ini insya Allah yakin ya. Insya Allah. Lagi packagingnya juga bagus ya dengan ini. Ya alhamdulillah Cek. Itu. Ben? Ya Cek. Oh Ben. Ini belum nih luar biasa Kak Aspin ini. Ngari ngapa Ben? Dia main ngari ngomong Ben. Oke, ini tentunya untuk tantangan ya. Betul. Sudah tadi disebutkan. Ini sekarang kita kepengen tadi tantangan itu terkait kalian sebagai disabilitas mungkin untuk takaran dan segala macam. Ada tidak tantangan-tantangan lain yang kaitannya mungkin dengan pemasaran, dengan segala macam itu kan salah satu bentuk tantangan. Mungkin. Kalau tantangan sih mungkin pasti ada Cek ya. Pasti ada. Itu karena memang jangan Pin, jangan gak nantang-nantang Pin. Iya. Apa ya? Karena kadang aku tantangan aku dari rumah ke yayasan dulu lah tantangan. Oh, tantangannya. Iya. Ditantang siapa? Ditantang siapa? Gojek.
Iya, karena tantangan ada Cek, karena satu mungkin kita jujur dikatakan atau tidak dikatakan kita ini lahir dari di Palembang ya terutamanya. Kita ini lahir dari keraguan. Artinya apa? Paca ada sih apa donian sih buatan dia apa tidak. Itu kan. Apa benar buatan tangan dionian apa ai dibuat ke uang bae, itu kan. Itu kaget gimmick bae mau jiwang zaman sekarang tuh kan. Itu masih ragu datang ke yayasan kami. Jadi lahir dari keraguan satu. Cabas nak datang enggak apa-apa. Terus juga kedua tantangan itu mungkin lahir dari itu tadi Teh. Kadang-kadang masyarakat kita dibiasakan dengan rasa kasihan ini tadi kan. Beli bela kasihan itu kan. Ya, namanya rasa kasihan Cek sekali bae. Dan terus. Itu kan dan terus. Kita pengen kita nih dinilai bukan karena rasa kasihan tapi karena kualitas. Karena kualitas benar. Karena karya juga. Karena karya betul. Ini kan menarik ya, salah satu hal yang menarik karena kenapa ini dibuat oleh rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus, tetapi mereka punya kemauan yang luar biasa dan menghasilkan karya yang juga luar biasa aja Betul. Jadi ini kan merupakan salah satu nilai plus. Ya kan? Kalau yang normal itu udah biasa bagi ini. Tapi kan ini dilakukan oleh rekan-rekan yang ibarat kata berkebutuhan khusus, tapi ternyata hasilnya udah ece-ece. Udah ece-ece benar. Udah ece-ece, udah main-main itu kan, artinya seperti itu. Iya, Cek. Oke, ini Aspin dan juga tentunya Andre kita sudah tidak terasa hampir ada di penghujung kebersamaan. Tidak terasa ya? Tidak terasa kan? Itulah kalau ngoceh dengan kami nih tidak terasa. Tidak terasa. Apa Andre dan Ana sejam lagi? Jadilah. Oke, mungkin sebagai closing statement, apa yang tentunya menjadi pesan dan juga harapan dari Andre dan juga dari Aspin, yaitu kan mungkin untuk para pelaku UMKM yang baru mau merintis. Kan kita bukan pewaris, tapi kita adalah perintis. Nah, kadang kalau merintis ini bukan apa, Dri. Kadang galak meduan wong tuh, Dri. Betul. Uji wong tuh laku dah, terjual dah, ada yang nak beli dah. Kira-kira Kira-kira apa pesan Andre dan juga tentunya pesan Aspin untuk para pelaku UMKM yang baru merintis ini? Silakan mungkin Andre dulu kayak baru Aspin. Terutama sih mungkin pesannya sederhana ya Cek ya. Konsistensi ya paling itu baik sih. Konsisten baik. Ya mungkin kadang ada lah perasaan laku dak sih itu kan. Kadang mau jong Palembang tuh jangan sampai mau jong Palembang tuh kan angan-angan teh ayam. Benar. Itu kan. Lagi dua lagi dak laku lah ada jualan lagi. Jadilah pula. Jadilah. Ya konsistensi satu kan. Kita juga bukan memposisikan diri sebagai yang lama, bukan, sama masih merintis juga. Dan wallahu alam tidak tahu nih laku apa tidak itu kan. Tapi kita coba lagi itu. Kita coba lagi. Andai kan memang tidak laku kita cari nih selamanya apa itu kan. Dan juga untuk kawan-kawan khususnya disabilitas nih. Itu kan. Jangan jadikan disabilitas itu bukan akhir. Itu ya. Tapi awal sebagai perjuangan kita yang baru nih. Cak Aspin, ini beliau nih bukan disabilitas dari lahir. Artinya beliau pernah mengalami masa tidak disabilitas. Dengan kondisi yang sekarang disabilitas, beliau bisa bangkit, bisa kuat, bisa struggle, bisa melawan, itu kan. Artinya apa? Berarti disabilitas itu bukan akhir dari galau-galau, tapi justru awal. Nah, ada kemauan enggak kita nak maju, itu. Jangan ibarat kata dikit-dikit kan, udah pacar aku nih tidak nyingok. Dunia tidak pengen tahu itu, Cek. Dunia tuh tidak pengen tahu kelemahan kita. Dia tidak pengen tahu. Ya tidak peduli dia kalau nak nyingok nak ya tidak peduli. Yang penting kau bisa berkontribusi apa tidak, itu. Dan kalian percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah, Cek. Itu tabur tuai, Cek ya. Tabur tuai. Oke. Harapannya ke depan? Harapannya mudah-mudahan ya khususnya untuk Eco Clean ini bisa memang benar-benar jadi cabang usaha baru untuk kita disabilitas. Itu mudah-mudahan juga bisa memotivasi juga nih untuk rekan-rekan yang lain. Ayo kita selagi kita mampu ya, jangan kita hitung yang hilang, hitung yang masih ada sisanya apa. Oke. Silakan Aspin. Apa yang tentunya menjadi pesan untuk Aspin bagi para pelaku UMKM yang baru merintis, kemudian juga apa yang menjadi harapannya? Karena Aspin juga pelaku UMKM kan, jadi pesannya untuk pelaku UMKM sebenarnya kawan-kawan juga banyak ulah yang ngeluh apa-apa kan, apalagi zaman sekarang. Jadi kuncinya sabar. Pesannya adalah sabar ya. Walaupun hari ini tidak laku, besok lanjut lagi. Nah itulah Pin, untuk bisa konsisten dan juga sabar itu, nah itu yang kadang galak uang tuh setipis tisu. Kesabaran itu kan. Jadi kadang jadi kadang apa gitu sabar gitu kan. Ternyata mereka tidak ada sabar itu. Mereka pengen cepat laku. Kalau Aspin biasa ibarat hari ini tidak laku ya sudah besok jualan lagi.
dan pasti itu Pin ya, bahwa tidak mungkin lah kalau kita berjual tidak mungkin ada yang tidak beli, pasti ada yang beli. Ada prosesnya. Iya, rezeki itu sudah Allah takar gelo, itu kan tergantung dari usaha dan upaya yang kita lakukan. Harapan Aspin ke depan apa nih Pin? Harapan Aspin mungkin ke kawan-kawan yang disabilitas yang masih belum keluar, masih mendem, masih minder. Yuk kita keluar, kita berkarya. Bisa kawan-kawan bergabung sama kami atau bergabung dengan organisasi yang lain gitu. Tunjukkan potensi diri kita. Dan juga pesan terakhir Cak ya, itu ibarat kata kalau memang pengen keluar, kita pakai hukumnya hukum mancing Cak. Kalau memang kita pengen dapat ikan hiu, tidak mungkin umpannya ikan seluang kan. Itu pasti umpannya setidaknya ikan gabus. Artinya apa? Kalau memang kita pengen maju, beranilah berkorban dulu. Jangan tiba-tiba aku nih saro di sini nyo, saro di situ nyo. Itu yang menghambat pergerakannya, karena tidak kata enak ngejoki kita kalau udah kan kita dewe. Nah, itu kan. Artinya mental itu harus ada ya, Dek. Betul. Mental kita untuk tetap berusaha begitu ya. Betul. Oke, terima kasih Andre Aspin sudah hadir tentunya di obrolan tentunya teras UMKM kita, lokak kita hari ini. Terima kasih perbincangannya luar biasa. Dan tentunya kesuksesan kami doakan tentunya untuk rekan-rekan tentunya dari yayasan ya, dan yang pastinya rekan-rekan disabilitas ini bisa mencontoh ya kan. Bukan cuma rekan-rekan disabilitas yang bisa mencontoh, tetapi kami pun juga bisa mencontoh dari pola pikir kalian, dari tentunya dari omongan-omongan ini, obrolan ini, ada edukasi, ada tentunya informasi dan juga banyak ilmu yang kita dapat dari rekan-rekan kita berdua ini yang kita petik, yang tentunya bisa menambah pencerahan bagi kita galau-galau ya ke depannya ya, dan juga tentunya ini menjadi kebermanfaat untuk kita galau-galau. Terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Cek Gaya, Cek atau Bang Abbas ya, Bang Abbas, terus juga Cek Aspin dan juga Andre. Kami nak pamit mundur dari ruang dengar dulur. Bubur som-som dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.